ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran saya. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 8 semester 1 masih tentang seputaran gerak dan gaya. Nah, yang pertama kita lihat apa itu gerak. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuannya itu apabila jika jarak atau posisi antar kedua benda tersebut mengalami perubahan. Saya ulang, suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuannya apabila jika jarak antara kedua posisi antar kedua benda tersebut mengalami perubahan. Yang berikut kita lihat gerak selalu bersifat relatif. Nah, kenapa dibilang gerak selalu bersifat relatif? Di sini ada penjelasannya. Gerak benda itu bersifat relatif tergantung pada pengamat dan pada titik acuan yang digunakan. Saya ulang, gerak selalu bersifat relatif. Artinya, gerak tersebut atau gerak benda yang bersifat relatif tersebut tergantung pada si pengamat dan titik acuan yang digunakan atau yang diamati. Jadi tergantung si pengamatnya, otomatis kita yang mengamati, dan titik acuan atau di mana atau apa yang kita amati. Dengan demikian gerak selalu bersifat relatif. Nah, contohnya seperti pada kalian bisa lihat pada gambar ini. Di sini saya bilang Nadia. Misalnya saja Nadia dia mengendarai mobil atau dia berada di dalam bus sekolah ini. Nah, bus sekolah ini dia mempunyai tujuannya ke arah sekolah. Nah, Nadia yang sementara berada di dalam bis sekolah ini, dia melihat otomatis bis sekolahnya ini sementara melaju. Nah, Nadia dalam bis sekolah ini dia melihat ada Rini yang duduk di pinggir jalan. Nah, dengan demikian jarak pandang Nadia atau menurut pengamatan Nadia, si Rini ini dia akan bergerak berlawanan arah dengan arah si Nadia atau arah mobil atau bus sekolah yang ditumpangi si Nadia. Nah, ini contoh dari yang dikatakan gerak selalu bersifat relatif atau dia tergantung pada si pengamat dan apa yang diamati atau titik acuan dari benda yang diamati tersebut. Yang berikut, jenis-jenis gerak. Saya mau bilang juga yang kita pelajari ini gerak dan gaya dalam kategori fisika. Saya ulang, gerak dan gaya dalam kategori fisika. Nah, jenis-jenis gerak. Suatu benda dapat melakukan beberapa gerak. Jadi, satu benda itu dia dapat melakukan beberapa gerak. Seperti sini kamu sedang berjalan-jalan di muka kelas, kemudian di dalam saku baju kamu itu ada pena. Nah, sambil kamu berjalan, kamu itu bisa melemparkan penanya dan kemudian menangkapnya lagi. Oke. Nah, pada peristiwa ini saya ulang berikan contohnya. Ketika kamu sedang berjalan-jalan di depan kelas, kemudian ada penamu di dalam saku bajumu itu, kamu boleh jalan sambil melemparkan pena ke arah atas dan kemudian kamu menangkap pena yang kamu lemparkan tadi ke atas. Dan lakukan kegiatan itu berulang-ulang. Nah, pada peristiwa tersebut, ini kalian bisa lihat, pada peristiwa di atas, pena tidak bergerak terhadap kamu. Jadi pena itu dia tidak bergerak. Nah, karena jarak dan posisi pena terhadap kamu itu tetap. Ingat, saya bilang kamu sambil berjalan, kamu lemparkan pena kemudian kamu tangkap lagi. Jadi pena tidak mempunyai jarak atau pena tidak bergerak terhadap kamu karena jarak dan posisi pena terhadap kamu itu tetap. Nah, kamu dapat dikatakan melakukan satu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas karena kamu bergerak memiliki arah atau jarak menjauhi dari atau mendekati dari dinding kelas, maka dikatakan kamu dapat dikatakan melakukan satu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Oke. Nah, yang pertama kita lihat
dari jenis-jenis gerak. Jadi kita lihat jenis-jenis gerak yang pertama, gerak menurut keadaan benda. Nah, di sini ada dikatakan jenis gerak yang pertama, gerak menurut keadaan benda, gerak yang sebenarnya, dan gerak semu. Jadi gerak menurut keadaan benda itu dibagi menjadi dua jenis gerak, gerak yang sebenarnya dan gerak semu. Nah, gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang dilakukan oleh perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan. Saya ulang, gerak menurut keadaan benda itu dibagi atau digolongkan menjadi dua jenis gerak. Yang pertama gerak yang sebenarnya dan yang kedua adalah gerak semu. Nah, gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan atau posisi benda tersebut terhadap titik acuan. Jadi perubahan jarak antara posisi benda dan titik acuan atau titik tempuh. Itu adalah gerak yang sebenarnya. Yang kedua, gerak semu. Gerak semu ini adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya itu diam atau dia tidak bergerak. Namun oleh si pengamat, kita yang mengamati ini, oleh si pengamat mengamati bahwa benda tersebut seolah-olah dia bergerak. Saya ulang, gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya itu benda tersebut dia tidak bergerak, dia itu diam di tempat. Namun oleh si pengamat, kita manusia yang mengamati, maka hasil pengamatan kita itu menyatakan bahwa benda tersebut seakan-akan itu benda itu adalah sementara bergerak. Saya kasih contoh misalnya, saya kasih contoh untuk gerakan semu atau gerakan yang tidak sebenarnya. Misalnya kita naik mobil, kemudian kita lihat ada di pinggir jalan itu ada tiang listrik. Jadi mobilnya bergerak seperti ini, tiang listriknya tetap di tempat, tapi karena mobil yang kita tumpangi itu bergerak, maka seakan-akan tiang listrik ini bergerak menjauhi kita. Padahal sebenarnya tiang listriknya itu tetap di tempat dan kita yang bergerak menjauhi tiang listrik tersebut. Itu salah satu contoh dari gerakan semu. Ya. Gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak seperti yang saya kasih contoh tadi. Misalnya kita berada di dalam mobil, artinya pengamat sementara berada di dalam suatu sistem yang bergerak. Contohnya, ini pada saat kita naik bus yang tadi saya bilang, pepohonan, tiang listrik, gedung-gedung. Ketika kita menaiki mobil, seakan-akan benda-benda yang saya bilang tadi itu dia bergerak menjauhi kita, padahal sebenarnya benda tersebut dia tetap di tempat dan sistem yang sementara bergerak dalam artian ini adalah mobil contohnya, yang sementara kita naiki itu mobil tersebut dan kita yang di dalamnya yang bergerak untuk menjauhi benda-benda tersebut, sementara benda tersebutnya itu diam di tempat. Itu contoh dari gerakan semu atau gerakan yang tidak sebenarnya. Nah, jenis gerak yang kedua yaitu gerak menurut bentuk lintasan. Nah, gerak menurut bentuk lintasan ini juga akan digolongkan menjadi beberapa gerak. Misalnya gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak dengan lintasan yang lurus. Yang kedua, gerak melingkar. Gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Yang ketiga, gerak parabola atau gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Yang keempat, gerak tidak beraturan atau gerak dengan lintasan yang dia tidak beraturan. Tidak beraturan atau dia tidak bergerak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan atau dibuat. Oke. Saya ulang, berdasarkan jenis-jenis jenis gerak yang kedua adalah gerak menurut bentuk lintasan. Nah, gerak menurut bentuk lintasan ini juga nantinya akan dikelompokkan menjadi 4 jenis gerak. Yang pertama, gerak lurus. Yang
kedua gerak melingkar, yang ketiga gerak parabola, dan yang keempat gerak tidak beraturan. Ini adalah 4 jenis gerak menurut gerak menurut bentuk lintasan. Yang berikut kita lihat kelajuan dan kecepatan. Nah, jarak, kalau kita berbicara tentang kelajuan dan kecepatan, maka ada dua poin yang terkait di dalam kelajuan dan kecepatan, yaitu jarak dan perpindahan. Yang pertama adalah jarak. Jarak ini dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Jadi misalnya kita naik mobil dari kota A, kita mau tahu berapa jaraknya, maka kita naik mobil dari kota A menuju ke kota B, maka kita mau hitung seberapa jauh mobil yang kita berjalan dari kota A ke kota B itu seberapa jauh. Nah, itu yang dikatakan sebagai jarak. Atau jarak dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Jadi kita menghitung dari sini ke sini. Misalnya kita menghitung dari kota A menuju ke kota B. Kota A adalah posisi awal dan kota B adalah titik acuan. Bisa? Saya ulang, jarak dihitung sebagai berapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Jadi ini posisi awal, kita hitung menuju ke posisi yang kedua. Oke, kota A ke kota B. Yang berikut perpindahan. Perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Tadi kan ada 4 bentuk lintasan tuh kan. Nah, di sini seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik acuan tapi tidak memperhatikan bentuk lintasan, atau diukur dengan menggunakan atau diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir benda. Jadi tidak dipikirkan atau tidak termaksud mau dia lingkaran, bentuk lintasannya itu lingkaran, atau mau bentuk lintasannya itu parabola, atau mau bentuk lintasannya gerak lurus. Itu tidak termaksud yang diperhitungkan di dalam suatu perpindahan atau definisi perpindahan. Jadi saya ulang, perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa mempedulikan atau tanpa melihat lintasannya itu bentuknya apa. Kemudian diukur dengan menggunakan atau menarik garis dari posisi awal dan menuju ke posisi akhir benda tersebut. Itu adalah perpindahan. Nah, ini contohnya. Di sini ada titik awal, ada titik akhir. Nah, di sini kita mau hitung jaraknya berapa dari titik awal ke titik akhir. Sementara kalau untuk perpindahan di sini dia berbentuk setengah lingkaran, tapi tidak diperhitungkan. Untuk mengukur perpindahan tidak memperhitungkan mau bentuk lintasannya apa, dan pasti kita mengukur dari titik awal ke titik akhir benda tersebut. Oke, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Saya ulang, kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Ingat, yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Oke, di sini ada rumusnya atau persamaannya. V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan yang satuannya itu meter per sekon atau disingkat M per S. Jarak dilambangkan dengan huruf S. Jarak, untuk mendapatkan jarak maka kita harus mencari jarak satuannya itu meter, dan T adalah waktu, satuannya second. Jadi saya ulang, untuk mendapatkan kelajuan dan kecepatan maka
rumus atau persamaan yang harus kita tahu adalah ini. V sama dengan S per T. V adalah kelajuan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, kelajuan tetap. Jadi kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Jadi ada dua jenis kelajuan. Ada kelajuan tetap dan ada kelajuan rata-rata. Yang pertama kelajuan tetap atau konstan. Jadi dia tetap, lajunya itu tetap, kelajuannya tidak berubah-ubah, dia tetap atau konstan. Nah, kelajuan tetap atau konstan ini ialah kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi tiap bagian itu jaraknya ditempuh dalam waktu yang sama. Misalnya, saya mau ke kota A, kelajuan yang saya pakai adalah misalnya 10 meter per sekon. Dari kota B ke kota C, kelajuan yang saya gunakan yaitu 10 meter per sekon. Sama. Jadi kelajuannya itu tetap. Misalnya 10 dari kota A ke kota B 10 meter per sekon. Dari kota B ke kota C 10 meter per sekon. Sampai seterusnya. Kelajuan itu yang saya pakai adalah 10 meter per sekon. Itu yang dibilang kelajuan tetap atau konstan. Dari gerak suatu benda di mana setiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Yang berikut, kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata ialah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi ada perubahan-perubahan jarak. Saya dari kota A ke kota B saya tempuh jarak untuk kelajuan rata-rata. Misalnya dari kota A ke kota B saya tempuh dalam waktu 5 meter per sekon. Dari kota B ke kota C saya tempuh dalam waktu 10 meter per sekon. Dari kota C ke kota D saya tempuh dalam waktu 15 meter per sekon. Jadi kelajuannya itu tidak tetap, tidak satu jenis. Kelajuannya itu berubah-ubah. Nah, di sini nanti kita dapatkan untuk menghitung kelajuan rata-rata dari perpindahan benda tersebut, maka didapat persamaannya V ini tadi adalah kelajuan rata-rata. V sama dengan sigma S per sigma T, di mana sigma S adalah jumlah jarak tempuh satuannya meter, sigma T adalah jumlah waktu tempuh satuannya sekon, dan V adalah kelajuan rata-rata dengan satuannya meter per sekon. Ini untuk menghitung kelajuan rata-rata atau kelajuan yang memiliki jarak tempuhnya itu berubah-ubah. Yang berikut kecepatan. Di sini ada gambar. Memang tidak dikasih poinnya, penjelasan dari gambar ini. A melangkah ke kanan sejauh 100 meter, kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 sekon. Nah, perhatikan hal-hal berikut. Jarak yang ditempuh A adalah 100 meter, yang ini, tambah 50 meter, yang ini, maka sama dengan 150 meter. Kelajuan A sama dengan jarak per waktu, dan kelajuan A sama dengan 150 meter per 25 sekon sama dengan 6 meter per sekon. Ini contoh untuk kecepatan. Perpindahan A sama dengan 100 meter dikurangi 50 meter sama dengan 50 meter. Kecepatan A perpindahannya per waktu, atau untuk mendapatkan kecepatan A, maka kita hitung adalah perpindahan per waktu, atau 50 meter per 25 sekon sama dengan 2 meter per sekon. Nah, kelajuan berbeda dengan kecepatan. Ada kelajuan, ada kecepatan, ada percepatan. Nah, kelajuan ini dia termaksud atau kelajuan termaksud besaran skalar atau besaran yang hanya memiliki nilai besar dan satuan, tetapi tidak mempunyai dimensi. Untuk materi kelas 7 pernah saya ajarkan, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai
besaran dan satuan tetapi tidak memiliki dimensi. Nah, kelajuan dia termasuk di dalam besaran skalar. Sementara kecepatan adalah kecepatan adalah besaran vektor atau besaran yang memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan dengan arah gerakannya. Jadi besaran vektor itu punya arah gerakannya, besaran skalar itu tidak memiliki arah. Nah, kecepatan adalah besarannya perpindahan persatuan waktu, atau untuk persamaan rumusnya yaitu V sama dengan S per T yang tadi di depan yang sudah saya jelaskan. Yang berikut kita lihat gerak lurus beraturan atau GLB. Di sini ada gambar, ada papan, ada benda yang diberi ban, atau di sini namanya kereta troli yang diluncurkan pada benda miring. Ini papannya sudah dibuat sedemikian mungkin sehingga dia miring terhadap kereta troli. Nah, papan luncur diberi sudut kemiringan kecil, dia tidak terlalu miring, sudutnya kecil saja, sehingga kereta troli bergerak dengan kelajuan tetap. Terbukti bahwa pada gerak lurus beraturan atau GLB ini, dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Ingat, untuk GLB dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa tiap bagian jarak yang ditempuh oleh kereta troli ditempuh dalam waktu yang sama. Ingat, saya ulang sekali lagi, untuk GLB atau gerak lurus beraturan ini, terbukti bahwa pada GLB dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Jadi waktunya sama, waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama untuk GLB atau gerak lurus beraturan. Yang berikut kita lihat tentang percepatan. Masih juga sama, kereta trolinya diluncurkan, tapi pada gambar ini bidang miringnya itu punya sudutnya lebih besar. Percepatan adalah besarannya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi percepatan adalah besar pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi tiap satuan waktu itu kecepatannya tuh semakin hari semakin besar, atau semakin hari kecepatannya semakin tinggi. Ya. Untuk mendapatkan percepatan, maka rumus atau persamaan yang harus kita gunakan adalah A ini untuk melambangkan percepatan. A sama dengan dalam kurung V kurang V0 dibagi T. Untuk gerak dipercepat beraturan nilai A sama dengan positif, sedangkan untuk gerak diperlambat atau diperlambat beraturan nilainya itu adalah A sama dengan negatif. Saya ulang. Untuk gerak percepatan beraturan, nilai A-nya ini, nilai percepatannya ini dia bersifat positif kalau gerakan atau percepatannya itu beraturan. Tapi kalau gerakan percepatannya itu diperlambat, tidak beraturan, atau diperlambat beraturan, maka nilai A-nya ini adalah, nilai A ini bersifat negatif. Nah, ini persamaannya yang tadi. V0 sama dengan kecepatan awal, V sama dengan kecepatan pada waktu itu, A adalah percepatan dan T adalah waktu. Oke. Saya rasa ini agak susah, tapi kita harus terus mencoba untuk memahami secara gaya dan percepatan. Nah, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Tadi kita sudah lihat gerak lurus beraturan, sekarang kita lihat gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB ialah gerak benda dengan lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Saya ulang, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ialah gerak benda dengan lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur, karena beraturan kan. Jadi dia punya kelajuannya selalu bertambah tetapi secara teratur.
Nah, akibat dari adanya GLBB ini, maka gerak benda yang dipercepat beraturan itu atau gerak benda diperlambat beraturan. Jadi ada dipercepat beraturan, ada diperlambat beraturan. Jadi semuanya itu beraturan. Mau baik dipercepat atau diperlambat sama-sama beraturan. Contohnya seperti gerak dipercepat beraturan adalah benda jatuh bebas. Dan contoh untuk gerak diperlambat beraturan adalah gerak benda yang dilempar tegak lurus ke atas seperti ini. Ini adalah contoh dari gerak diperlambat beraturan. Adalah benda yang dilempar tegak lurus ke atas. Kalau contoh untuk gerak dipercepat beraturan adalah benda jatuh bebas. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Yang berikut kita lihat tentang gaya. Tadi materi kita yang awal saya bilang gerak dan gaya. Gerak sudah kita lewati dan sekarang kita lihat tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak, dan kecepatan gerak benda tersebut. Saya ulang, gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah benda, dan kecepatan dari benda tersebut. Oke, ingat baik-baik. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara melukis gaya. Di sini misalnya ada gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan. Jika tiap 1 cm mewakili 10 Newton, N ini adalah Newton, satuan untuk gaya. Jika tiap 1 cm mewakili 10 Newton besar gaya, maka gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan tersebut dapat dilukis seperti gambar di bawah ini. A menuju F. Cara melukis gaya 1 cm sama dengan 10 Newton. Di titik kiri kita taruh A dan kita pakai anak panahnya. Di ujung anak panahnya ini adalah F. Gaya diberi lambang dengan huruf F. Ingat, gaya diberi lambang dengan huruf F dan satuannya Newton atau N besar. Nah, titik A yang ini, titik A adalah pangkal gaya yang merupakan titik rangkap gaya tersebut. Saya ulang, gaya satuannya Newton biasanya ditulis untuk satuannya ditulis dengan huruf N besar. Sementara untuk gaya sendiri dilambangkan dengan huruf F besar. Nah, untuk melukis gaya seperti ini, misalnya ada keterangan penjelasan seperti ini, maka kita dapat melukis gaya seperti ini. Di mana titik A adalah pangkal gaya yang merupakan titik tangkap dari gaya tersebut. Yang berikut kita lihat mengukur gaya atau satuan besaran gaya. Ada alatnya. Satuan besaran gaya dalam satuan internasional adalah Newton, disingkat N. Yang tadi saya bilang, besaran gaya adalah satuan untuk gaya adalah Newton yang disingkat N besar. Di mana 1 Newton sama dengan 10⁵ Dai atau Nm. 1 Newton adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon pangkat 2 atau 1 cm per sekon pangkat 2 pada benda yang masanya 1 kg, beratnya 1 kg. Dan 1 Newton sama dengan 1 kg meter per sekon pangkat 2. Untuk mengukur gaya dipakai alat neraca pegas. Ini dia neraca pegasnya. Saya ulang, untuk mengukur gaya kita pakai alat namanya neraca pegas. Jangan lupa 1 Newton sama dengan 1 kg meter per sekon pangkat 2.
Ya, yang berikut panduan gaya atau resultan gaya. Biasanya ditulis dengan lambang R besar. Ini ada gambar-gambarnya. F1, F2 atau gaya 1, gaya kedua, gaya pertama, gaya kedua, seperti ini gambarnya. Dan penjelasannya, gaya-gaya yang segaris dan searah. Ini segaris dan searah semuanya. Misalnya F1 dan F2 adalah gaya-gaya yang segaris dan searah. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah jumlah kedua gaya. Jumlah kedua gaya. Untuk mendapatkan besar resultan gaya segaris dan searah ini adalah dengan menjumlahkan kedua gaya tersebut. Arah resultan gaya ini adalah searah dengan kedua gaya yang dimaksud. Maka, untuk mendapatkan resultan gaya, kita pakai persamaan R sama dengan F1 tambah F2. Kalau misalnya ada dua gaya. Tapi kalau ada misalnya 5 gaya, berarti R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5. Jadi dijumlahkan sebanyak gaya yang ada. Nah, arah resultan kedua gaya adalah ke kanan. Ini ke kanan bergeraknya. Jika gaya-gaya yang segaris dan searah itu lebih dari 1, maka besar resultan gaya-gaya tersebut adalah jumlah semua gaya yang ada pada resultan gaya tersebut. Yang saya bilang, di persamaan rumus hanya ada R sama dengan F1 tambah F2. Tapi kalau misalnya ada besar gayanya itu ada 5, maka kita jumlahkan ke 5 besar gaya tersebut sehingga mendapatkan resultan gaya. Yang berikut, yang tadi gaya yang searah. Sekarang yang kedua ini yang gaya searah. Yang ini semuanya seperti gambar searah dan bergeraknya ke kanan. Sekarang yang kedua kita lihat gaya-gaya yang segaris berlawanan arah. Gaya yang pertamanya arahnya ke kiri, sementara gaya kedua arahnya ke kanan. Seperti itu, ada berlawanan arah. Satu ke kiri, satu ke kanan. Jadi sehingga dibilang gaya-gaya yang segaris tapi berlawanan arah. Nah, resultan gaya tersebut adalah jumlah kedua gaya tersebut masih sama, R sama dengan F1 tambah F2, karena pada gambar hanya ada dua gaya. Tetapi, jangan lupa tetapi karena F1 arahnya ke kiri, yang ini, sehingga tandanya negatif. Jadi kalau arahnya bergerak ke kiri, itu artinya nilainya itu negatif. Sementara dan F2 yang ini arah gerakannya ke kanan sehingga arahnya positif. Jadi jangan lupa untuk gaya-gaya yang berlawanan arah gerakannya ke kiri itu nilainya negatif, sementara arah gerakan ke kanan adalah nilainya positif. Maka besar resultan tersebut menjadi selisih antara kedua gaya. Nah, pada gambar-gambar ini kebetulan arah resultan gaya R searah F2 itu atau ke kanan sehingga tandanya positif. Atau untuk R yang bergeraknya ke F2-nya itu ke kiri atau menuju ke kiri, maka tandanya negatif. Oke. Yang berikut kita lihat macam-macam gaya. Gaya otot, ini untuk makhluk hidup. Gaya pegas, gaya magnet, gaya mesin, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Jadi ada 7 macam gaya. Ada 7 macam gaya. Gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya mesin, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Ya, yang berikut kita lihat gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Dia saling bergesekan. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan arah. Misalnya saling bergesek tapi satunya ke kanan dan satunya ke kiri. Nah, gaya gesek ini dipengaruhi oleh gaya gesek ini dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda dan berat benda tersebut, tetapi tidak dipengaruhi oleh luas permukaan benda. Jadi gaya gesek ini dipengaruhi oleh kasar atau licinnya benda tersebut berada.
tetapi dia tidak dipengaruhi oleh luas benda tersebut. Seperti pada gambar ini, arah gerak bendanya itu ke kanan, arah gaya gesekannya ke kiri. Ini tergantung terhadap kekasaran permukaan benda. Entah dia mau bergerak ke kanan nantinya atau ke kiri, tergantung dari kekasaran permukaan benda itu berada. Yang berikut, berbicara tentang gaya gesek, maka gaya gesek itu ada statis, ada kinestis. Yang pertama kita lihat gaya gesek yang terjadi atau gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak atau disebut gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang terjadi sebelum benda itu bergerak. Ingat, gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi sebelum benda itu dia bergerak dari tempatnya. Itu gaya gesek statis. Sementara gaya gesek kinestik adalah gaya gesek yang terjadi setelah benda tersebut bergerak dari tempat awalnya. Ya, saya ulang lagi. Berdasarkan gaya geseknya itu, maka gaya gesek dibagi ada dua jenis, gaya gesek statis dan gaya gesek kinestik. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi sebelum benda itu bergerak dari tempat awalnya, dan gaya gesek kinestik adalah gaya gesek yang terjadi setelah benda tersebut meninggalkan atau berpindah dari tempat sebelumnya. Jadi pada saat seperti ini, jadi misalnya ada sebuah balok, jadi pada saat balok kayu yang ditarik itu belum bergerak dari, jadi misalnya ini satu benda, awalnya dia seperti ini. Dikatakan gaya gesek statis apabila benda ini belum pointer point ini masih tetap berada di sini dan tidak bergerak kemana-mana di atas telapak tangan saya. Tapi ini adalah gaya gesek statis. Tapi kalau benda atau pointer point ini sudah saya gesekkan ke arah misalnya ujung telapak tangan, berarti ini sudah terjadi gaya gesek kinestik. Paham? Kita lanjut. Nah, gaya gesek ini ada yang menguntungkan dan juga ada yang tidak menguntungkan. Contohnya, untuk yang menguntungkan, seperti alas kaki sepatu dan sandal yang dibuat dari bahan karet dan sejenisnya, dan dibentuknya dibuat sedemikian rupa sehingga jika dipakai akan menahan pemakaiannya untuk tidak terpeleset. Jadi bahan sandal dan sepatu yang paling bagus itu intinya adalah terbuat dari karet, karena dia mencegah si pemakainya untuk tidak terpeleset. Artinya bahan karet itu kan dia kesat, jadi atau dia tidak licin intinya, sehingga dia orang yang memakai sandal dan sepatu yang terbuat dari karet itu dia sulit untuk terpeleset. Sama juga dengan ban mobil, ban sepeda motor dibuat dari karet dan bentuknya didesain sedemikian sehingga akan memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya yang juga didesain kasar. Itu tadi adalah gaya gesek yang menguntungkan. Sekarang gaya gesek yang merugikan dan harus dihilangkan, seperti gir roda dan rantai pada sepeda motor yang sering bergesekan dapat aus atau berkurang atau juga mengalami kerusakan. Usaha untuk mengurangi gesekan ini dapat dilakukan dengan memberikan oli sebagai pelumas. Oli sebagai pelumas untuk licin supaya gear dan rodanya itu tidak cepat aus atau mengalami penipisan. Sama juga dengan kereta api yang berjalan cepat di atas rel. Nah, yang berikut kita lihat gaya dan percepatan. Percepatan ialah bertambahnya kelajuan tiap sekon atau tiap detik. Perlambatan ialah berkurangnya kelajuan tiap-tiap sekon. Jadi percepatan ialah bertambahnya kelajuan tiap sekon, sementara perlambatannya itu ialah berkurangnya kelajuan tiap-tiap sekon. Nah, percepatan yang dialami suatu benda akibat kerja suatu gaya. Percepatan ini yang dialami oleh suatu benda itu diakibatkan karena kerja suatu gaya.
Jika arah gaya searah gerak benda, maka akan terjadi percepatan. Dan jika gaya berlawanan dengan arah gerak benda, maka akan terjadi perlambatan. Jadi kalau ada gaya yang searah dengan benda tersebut, maka benda tersebut akan percepatannya akan semakin bergerak dengan cepat. Tapi kalau ada gaya yang menghambat, misalnya kalau ada dua orang anak, mereka sama-sama mendorong sebuah meja ke arah yang sama, maka percepatannya itu semakin hari semakin mejanya akan semakin cepat terdorong ke arah yang sama. Tapi kalau ada dua anak yang melakukan ada sebuah meja yang mereka saling dorong-menorong, maka akan terjadi suatu perlambatan percepatan. Ini perlambatan. Jika arah gerakannya atau arah gerak benda tersebut mengalami atau berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Oke, yang berikut massa dan berat benda. Besaran ini ada neraca dengan berat massanya yaitu M sama dengan 1 kg. Oke, besaran yang merupakan nilai perbandingan antara berat dan massa disebut percepatan gravitasi atau G. Percepatan gravitasi atau G. Saya ulang. Besaran yang merupakan nilai perbandingan antara berat dan massa disebut sebagai percepatan gravitasi, atau dengan dilambangkan dengan huruf G. G sama dengan W per M atau W sama dengan M kali G, di mana G sama dengan percepatan gravitasi, M sama dengan massa benda atau kilogram, dan W adalah berat benda tersebut. Oke. Nah, berbicara tentang gaya, maka kita kenal ada hukum-hukum Newton. Nah, hukum Newton ini ditemukan oleh fisikawan Inggris yaitu namanya Sir Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727. Sir Isaac Newton ini dia membagi hukum Newton menjadi 3 jenis, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang pertama kita lihat hukum pertama Newton. Nah, pada hukum pertama Newton ini dikatakan bila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka benda itu akan diam atau benda itu tidak bergerak atau akan bergerak secara lurus beraturan. Saya ulang. Bila resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu 0 atau dia tidak memiliki gaya, maka benda itu akan diam atau dia tidak bergerak atau akan bergerak lurus beraturan. Itu bunyi hukum pertama Newton. Kita lihat bunyi hukum kedua Newton. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya benda tersebut. Oke. Ketiga, hukum Newton yang ketiga. Dikatakan ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Saya ulang, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda yang kedua, maka benda yang kedua itu juga memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama tadi. Oke. Nah, hukum ini atau hukum di atas ini sering disebut sebagai hukum aksi. Sementara untuk kalau berbicara tentang aksi otomatis harus ada reaksi atau akan ada reaksi. Jadi ada aksi dan ada reaksi. Untuk reaksinya, setiap aksi akan ada reaksi yang sama tetapi berlawanan arah. Jadi setiap aksi yang dilakukan itu, setiap aksi yang ada reaksinya sama tetapi dia berlawanan arah karena ada aksi dan ada reaksi. Nah, perlu ditekankan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Jadi satu benda gaya aksi dan satunya itu gaya reaksi.
reaksi. Yang berikut kita lihat gaya berat dan gaya normal. Ini ada contoh. Ada sebuah meja, ada buku di atas mejanya, ada gaya yang diberikan ke atas, dan ada gravitasi bumi. Nah, bumi mengerjakan gaya tarik gravitasi sebesar. Bumi mengerjakan gaya tarik gravitasi sebesar atau W pada buku, dan buku mengerjakan gaya tarik sebesar minus W pada bumi sebagai reaksinya. Jadi kedua gaya tarik ini merupakan pasangan aksi dan reaksi. Yang tadi saya bilang ada aksi, otomatis akan ada reaksi. Nah, di sini ada penjelasannya. Buku mengerjakan gaya normal sebesar atau gayanya pada meja, dan meja mengerjakan gaya normal sebesar minus Newton pada buku sebagai reaksinya. Kedua gaya ini merupakan pasangan aksi reaksi. Karena gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda, maka ada kekeliruan bila dikatakan bahwa gaya normal minus N merupakan reaksi dari berat buku W, karena kedua gaya bekerja pada benda yang sama, yaitu pada buku. Meskipun besar kedua gaya adalah sama dan kedua gaya berlawanan arah. Oke. Gaya normal yang sama besar dan berlawanan arah dengan arah dari berat benda tersebut. Oke, yang kemudian kita lihat ada pesawat supersonik. Pesawat terbang yang dapat terbang dengan kelajuan melebihi kelajuan bunyi di udara seperti ini disebut pesawat supersonik. Jadi kelajuannya itu melebihi kelajuan pesawat yang biasa kita lihat itu pesawat komersil. Dia terbang dengan kelajuan melebihi kelajuan bunyi di udara seperti ini, disebut pesawat supersonik. Laju dari pesawat supersonik ini yang melebihi laju bumi di udara ini disebut laju supersonik. Jadi ada pesawat supersonik, ada laju supersonik, dan kurang lebih ada 5 jenis pesawat yang termaksud di dalam kategori pesawat supersonik. Oke, sampai di sini materi kita tentang gaya gerak dan gaya pada materi IPA kelas 8 semester 1. Agak susah memang karena kita mempelajari berbagai macam gerak dan gaya secara fisika yang kita tahu menyangkut dengan persamaan-persamaan, rumus-rumus dan gerak-gerak yang harus susah untuk kita pelajari, tapi saya yakin kalian pasti bisa untuk memahami materi gerak dan gaya ini. Nah, kalaupun ada di antara kalian yang memang belum memahami atau masih kurang memahami, kalian bisa menanyakan langsung ke saya, atau kalian bisa ketik komentar pada kolom komentar di bagian bawah pada YouTube saya, atau pada kolom komentar yang nantinya akan saya bagikan kepada kalian. Oke, saya rasa sampai di sini materi yang saya bawakan, yaitu tentang gerak dan gaya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian dan juga bagi kita semua. Oke, saya mohon diri, terima kasih dan sampai jumpa. Bye.